Halo penikmat wifi gratisan, sama halnya dengan saya, apa kabar? Apa yang terlintas saat kalian melihat video ini? Ya, itu adalah Gunung Merapi. Ada begitu banyak gunung Merapi yang bisa kita jumpai di Indonesia. Dan di balik fenomena erupsi yang sering terjadi, gunung berapi juga dikait-kaitkan dengan cerita mistis yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Jadi, di video ini aku akan menceritakan sebuah cerita mistis dari Gunung Merapi. Tapi sebelum menonton, hidangkan secangkir kopi hangat, ambil asbak, kaki di atas meja, dan selamat menonton. Entah kenapa Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta ini sering sekali meletus. Konon, gunung ini diliputi banyak misteri. Ada yang percaya gunung yang satu ini sebagai salah satu pembawa pertanda terhadap berbagai kejadian, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Penduduk setempat meyakini bahwa Gunung Merapi selain dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh makhluk-makhluk lainnya yang mereka sebut dengan bangsa alus atau makhluk halus. Halus. Jika kalian lahir pada tahun 90-an, pasti kalian tahu tentang cerita Mak Lampir. Mak Lampir menjadi terkenal dan populer juga viral pada saat itu karena TV nasional selalu menayangkan cerita tentangnya. Tidak seperti sekarang yang terkadang saya juga agak males melihatnya. Terus buat kali liane lho, orang nungguin. Kok tiketnya ngadep gending ngono lho, orang nungguin terus. Ada nih. Sinetron lagi. Lanjut ke ceritanya. Konon katanya sosok Mak Lampir berada di daerah Pasar Bubrah. Dan pasar tersebut dipercaya masyarakat sebagai pasar besar Keraton Merapi. Seperti yang dikatakan almarhum Mbah Marijan, seorang juru kunci Gunung Merapi, sesungguhnya Gunung Merapi adalah sebuah kerajaan makhluk halus, namun tidak sembarang orang dapat melihatnya. Hanya mereka yang memiliki kelebihan tertentu yang dapat melihat, ujarnya. Pasar Bubrah sendiri hanyalah pos terakhir untuk para pendaki. Tempatnya tandus dan gersang. Hanya bebatuan dan tidak ada aktivitas jual beli di sana. Tetapi masyarakat setempat meyakini pasar tersebut adalah pasar para jin. Jin punya pasar ya? Kira-kira Mall Indomaret ada juga nggak ya? Dan pasar tersebut hanya bisa dilihat oleh orang tertentu seperti yang dikatakan Mbah Marijan. Mak Lampir sendiri yang nama mudanya adalah Siti Lampir Maimunah berada di Gunung Merapi lantaran karena dia lagi sakit hati karena tidak dapat restu dari orang tuanya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk bertapa di Gunung Merapi. Saat pertapaan tersebut, Siti Lampir Maimunah bertemu dengan seorang maha guru. Guru tersebut banyak sekali memberi ilmu hingga sang putri sakti mandraguna tanpa tanding, tiada tara, ahlinya ahli. Setelah pertapaan selesai, Mak Lampir terus mencari orang yang dicintainya, meskipun tidak direstui oleh orang tuanya. Hingga suatu hari Mak Lampir bertemu orang yang dicintainya selama ini. Dia bernama Datuk Panglima Kumbang. Namun, mereka bertemu di medan pertempuran. Ngomong asal mangap. Kau yang akan aku hancurkan. Dan sayangnya, Datuk Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut. Mak Lampir yang tidak terima atas kematian orang yang dicintainya, akhirnya berusaha untuk menghidupkannya kembali dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun ilmu yang digunakan membuat wujud Mak Lampir berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Walaupun dengan wujud tersebut, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir tidak dianggap oleh Datuk Panglima Kumbang. Pujaan hati Mak Lampir tersebut malah menolak dan meninggalkannya. Sejak saat itu, Mak Lampir sakit hati dan meneror masyarakat dan tidak ada lagi yang dipercayainya.
Dan konon ceritanya Mak Lampir memperdalam ilmu yang dimiliki dengan bersekutu dengan iblis dan mendirikan sebuah kerajaan goib yang sangat luas di Gunung Merapi. Kenapa tidak mendirikan pesantren aja ya, biar bermanfaat buat orang lain lah, ini malah mendirikan kerajaan gaib. Ceritanya sangat menggalaukan. Ada pesan moral yang disampaikan di cerita ini. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan.